Baik pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Desa Wisata Jambu, Kecamatan Ikan Kidul, Kabupaten Kediri. Hari ini sangat menakjubkan sekali. Karena apa? Alpukat aligator ini menakjubkan. Jadi inilah yang sering kita bahas. Bagaimana kita memanfaatkan pekarakan yang ada, lahan yang ada. Jika teman-teman saudara-saudara punya lahan yang kosong, ayo kita tanami alpukat. Karena untuk analisa rasio hasil usaha sangat beda sekali. Tentu keuntungan yang kita dapatkan lebih banyak ketimbang tanaman-tanaman buah yang lainnya atau tanaman yang tidak bermanfaat. Nah, ini satu dompolan ini sudah saya hitung semuanya. Ini ada 21 buah. Rata-rata buah alpukat aligator itu 1,3 kilo. Jadi kalau ini satu dombol yang sebelah sini. Untuk keseluruhan pohon ini sudah usia 4 tahun. Ini hampir 128 buah. Kita hitung kalau tidak salah ini tadi. Jadi rata-rata pohon ini bisa menghasilkan 1 kintal 70 kilo. Nah, itu 1 kintal 70 kilo. Jadi dombolannya seperti ini. Dombolan-dombolannya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menanam tanaman alpukat, karena dari sisi manfaatnya untuk kesehatan kita, untuk semuanya, lebatnya yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi perlu diketahui juga bahwa tanaman ini, alpukat ini, hingga bahasa Jawanya semplok atau semplah. Ini karena terlalu lebat, buahnya terlalu lebat. Jadi saat kelebatan buah seperti ini, maka pohon alpukat jelas tidak kuat, harus ditopang dengan bambu. Jadi itu teman-teman, alpukat yang sering saya sampaikan, buahkan alpukat itu usia antara 2,5 sampai 3 tahun baru berbuah pertama kali. Karena saat pohon yang sudah besar, sudah rimbun, maka dombolan-dombolannya akan menjadi lebat juga. Hari ini kita keliling untuk melihat potensi tanaman alpukat dan kelebatan buah alpukatnya. Alpukatnya yang sangat luar biasa. Jadi alpukatnya lebatnya seperti ini teman-teman. Ini alpukat aligator yang masih di bawahnya yang pohon tadi. Kita sambil, alpukatnya seperti ini. Kita lihat yang pohon yang ini. Tanda-tanda alpukat kalau sudah tua itu warnanya sudah kusam. Sudah agak rontok. Jadi ini sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Dombolannya, di atas itu dombolannya, kita bisa melihat alpukat aligator. Kita bedakan juga bagaimana ketika alpukat itu masih muda. Jadi seperti ini. Kalau ini masih muda teman-teman, nah masih gelap, perbandingannya seperti ini. Sudah beda dengan ini. Seperti ini. Jadi perbedaan buahnya itu sangat jelas berbeda. Ini kelebatan alpukat aligator. Terus kapan ini? Nah, kapan ini teman-teman mau menanam? Jadi tanaman alpukat itu menurut saya gampang.
dan mudah banget untuk bisa dikembangkan. Kita sambil jalan-jalan, ini sudah, ayo kesini. Lebatannya sangat luar biasa. Semuanya berbuah. Jadi sampai di bawah-bawah seperti ini. Nah, ini semuanya berbuah. Jadi pada intinya jangan ragu-ragu untuk menanam tanaman alpukat karena hasilnya yang sangat luar biasa. Kita sambil beredukasi melihat tanaman buah alpukat yang recovery karena kondisi kemarin itu terserang Phytophthora. Jadi harus ada yang saya sampaikan dulu. Ini juga sudah tua ini teman-teman. Ini sudah tua, warnanya sudah burik-burik, sudah kasar-kasar, jadi sudah tua, sudah bisa dipetik. Bismillah. Wow. Jadi seperti ini. Sambil kita jalan-jalan, kalau ini mulai muncul bunga. Jadi teman-teman, tanaman ini alpukat ini yang kemarin saya sampaikan bahwa tanaman itu perlu ada pemupukan, ada perawatan khusus. Salah satunya itu jika terjadi pada penyakit busuk batang pada pangkal batangnya, itu kemarin yang saya sampaikan harus dilabur pakai bakterisida dan fungisida. Nah, seperti ini. Jadi ini tanaman alpukat yang terkena Phytophthora, terkena bakteri, terkena jamur, sehingga tanaman ini kemarin kalau tidak kita selamatkan maka akan menjadi mati. Nah, ini agak di zoom. Ini salah satu recovery. Nah, ini sudah pulih kembali agar kulit sehat kembali. Jika tidak segera ditangani maka tanaman ini pasti akan mati. Alhamdulillah tanaman ini sudah subur kembali. Jadi perlu perawatan yang ekstra. Jika Anda mengebunkan sesegera mungkin untuk bisa mendeteksi. Karena Phytophthora baik jamur maupun bakteri itu semuanya bisa terpengaruh. Salah satunya pohonnya terpengaruh kena penyakit Phytophthora. Terus itu nanti juga pengaruh pada daun dan juga berpengaruh pada buahnya. Buahnya biasanya yang di dalam itu banyak cacatnya. Itu salah satunya hitam-hitam, itu salah satunya pohonnya tidak sehat sehingga mempengaruhi buahnya. Itu. Jadi silahkan, apapun kita harus melakukan yang terbaik untuk tanaman alpukat. Kita hari ini mengabdi pada tanaman, next tanaman akan mengabdi kepada kita. Itu. Jadi tanaman itu harus dirawat, disayang, merawatnya juga harus dari hati dengan rasa. Itu. Kita jalan-jalan. Nah, teman-teman, kita sampai di alpukat yang sering saya sampaikan.
bahwa menanam alpukat itu permasalahannya biasanya terjadi pada kelayuan. Layu itu bisa layu fusarium, layu bakteri, dan karena jamur juga sangat banyak menyerang, jadi tanaman ini dalam kondisi recovery. Nah, saya tunjukkan untuk edukasinya. Jadi seperti ini, maksudnya yang saya maksud recovery itu seperti ini. Jadi ada tunas-tunas baru lagi. Nah, seperti ini dalam kondisi recovery. Jadi perlu saya sampaikan, harus ditunda dulu pembuahannya, biarkan tanaman ini subur kembali. Nah, ini harus dibuangin semuanya. Ini harus ada penundaan, semuanya harus dihilangin. Bisa di zoom. Ini meskipun pentil-pentil kita buang semuanya, karena kalau ini dibiarkan maka tanaman ini tidak akan cepat pulihnya. Kita buangin semuanya. Ini kebetulan ada sisa buah. Ada sisa buah. Ini juga mau saya pretel. Ini juga mau saya pretel sih semuanya. Semuanya ini nanti akan saya hilangi bunganya. Saya sampaikan bahwa ini ada buahnya. Bentar. Saya ambilkan contoh. Nah, pohon yang sakit itu mempengaruhi semuanya, mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi daunnya yang jelek, buahnya juga seperti ini. Jadi masih kecil dia sudah busuk seperti ini. Nah, ini pengaruh dari penyakit. Jadi harus tadi saya sampaikan harus dibuangi semuanya. Bunga-bunga ini harus dibuang. Semuanya harus dibuang supaya tanaman ini sehat kembali. Nah, itu teman-teman. Jadi intinya ini penundaan buah next di musim yang akan datang, karena harus seperti itu. Kalau ini kita biarkan, nanti pohon ini tentu tidak akan sehat. Jadi itu teman-teman. Tapi yang penting bagaimana kita merawat tanaman, bagaimana kita mencintai tanaman, itu yang utama. Sambil kita jalan-jalan lagi. Nah, jadi kalau pohonnya yang sehat, yang sudah besar tanpa penyakit, insya Allah tanamannya akan sehat pula. Jadi tanda-tanda di batang itu segera cek di pangkal batang, bagaimana batangnya itu ada warna hitam apa enggak. Kalau ada warna hitam, sesegera mungkin untuk melakukan pengobatan. Seperti ini contohnya. Tanaman ini akibat jamur, akibat Phytophthora. Jadi seperti ini. Tidak yang bagus-bagus saja yang saya sampaikan. Tanaman ini juga berakibat fatal seperti ini. Jadi menanam itu gampang-gampang sulit, kalau kita teliti insya Allah tidak seperti ini. Nah, itu teman-teman, ayo kita masih jalan-jalan lagi. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan kalau kita berkebun kita selalu semangat, jangan ogah-ogahan, jangan takut panas, karena panas itu juga menjaga imun kita, apalagi buahnya itu juga untuk kesehatan kita, apalagi kebahagiaan ketika kita menikmati pohon kita sudah berbuah, merasakan
metik, merasakan metik alpukat. Bismillah. Merasakan metik alpukat, kebanggaan kita, kebahagiaan kita pasti bertambah pula, karena yang bisa menjaga imun salah satunya adalah kebahagiaan. Ketika kita euforia, ketika kita memandang tanaman hijau, royo-royo bahasa Jawanya, seger dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, salam dari Desa Wisata Jambu. Terima kasih, salam hijau, salam dan doa buat keluarga. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga masih tetap bisa berkarya untuk menanam, menghijaukan bumi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.